Hai, perkenalkan nama saya Henry Kurniawan. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saat ini saya akan melakukan praktik observasi pembelajaran kepada rekan guru yaitu Pak Edward Kapu. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Pak Edu. Baik, hari ini saya akan melakukan observasi pembelajaran. Kira-kira sekarang apa yang dikemajukan? Tidak masalah. Kira-kira sebentar ini apa tujuan kita dan yang akan dicapai dari kita? Peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri khusus bagian. Siapa aja Pak? Tujuan pelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri khusus pada tema antara penilaian lingkungan. Lalu kira-kira area pengembangan yang mau dicapai apa? Gelap. Dicapai. Memahami ciri-ciri khusus hewan-hewan. Apa lagi Pak Guru? Ciri-ciri khusus. Kira-kira apa strategi Pak Ibu sekitar ini yang melakukan? Ya, dan nanti itu punya pembelajaran itu apa yang harus disiapkan? Belajar didik dan pemilih Baik Pak Guru, kita masuk ke kelas ya. Dia nanti jangan pada kelas Pak. Kira-kira ini menit ini. 2 kali 35 menit ya. Berarti 70 menit. Saya kirimin Pak Guru. Sekarang ke kelas Pak Guru ya. siap Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Jesus, Mary and Joseph. Jesus, Mary, and Joseph. Silakan dulu. Terima kasih, Bapak. Baik, adik-adik sekalian, Pak Guru akan mengecek kehadiran kita. Ya. Mark forward. Lectilis Gwyneth Taru, Adik, Pak. Ludgeria Golwardus. Pak. Oke. Jadi kita sudah mengecek semua kehadiran. Ada beberapa yang tidak hadir hari ini. Ya, kita maklumi saja, mungkin mereka terasa sakit kalau waktu pilih. Ya, kita lihat saja. Sekarang sudah musim panas. Ya, Ya, Pak. panas suhu. Ya, ya tidak. Ya, Pak. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian,
sebelum itu juga kita berdoa dulu. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita berdoa. Saya minta adik junior untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk adik junior yang sudah memimpin kita dalam doa. Yang berikut, saya meminta salah satu dari kita untuk memimpin lagu nasional. Saya minta adik Mimi yang semangat di bawah nasionalis. Ya, berdiri. Ya, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih buat adik Mimin yang sudah memimpin kita dalam lagu. Silakan dulu. Baik Pak Guru akan memberikan pertanyaan buat adik-adik semua dan mengajak siswa semua atau adik-adik semua dalam mengikuti pelajaran. Ya. Sebelumnya supaya lebih semangat kita memberikan tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Berdiri siap. Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha dan, aha aha semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sebelum Pak Guru memasuki pelajaran kita atau materi kita, Pak Guru akan memberikan sebuah gambar. Ya. Sekarang Pak Guru akan tunjukkan sebuah gambar. Dari adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, gambar apa di dalam? Harimau. Gambar harimau. Ya. Gambar harimau. Yang kedua, ini Pak Guru akan tunjukkan gambar yang kedua. Ini adalah gambar apa? Gambar pinguin. Oke, baik. Jadi gambar yang pertama tadi adalah gambar harimau. Nah, adik-adik sekalian, Pak Guru akan menanyakan kembali materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kira-kira adik-adik sekalian, siapa yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya?
sebelum kita masuk materi hari ini, Pak Guru akan menanyakan dulu kembali materi kita yang sebelum. Angkat tangan, ayo. Yang masuk. Saya Pak. Oke, saya minta Geras. Apa? Geras. Geras. Ya, Geras. Kira-kira apa? Geras. Organ peredaran darah pada hewan. Organ peredaran darah pada hewan. Siapa yang sepakat? Sepakat ya. Jadi organ peredaran darah pada hewan. Jadi pada organ peredaran darah pada hewan ini itu memiliki dua, yaitu peredaran darah terbuka dan jadi peredaran darah terbuka ini peredaran darah yang tidak selalu berada dalam darah. Contohnya apa? Yang masih ingat? Contohnya apa? Ya. Ya, contohnya adalah pada serangga. Sedangkan peredaran darah pada pembuluh darah yang tertutup itu darah selalu berada dalam pembuluh darah. Contohnya apa? Cacing, Ya, cacing. amfibi, Ya, reptil, ya. mamalia, Oke. burung. Iya. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi selanjutnya Pak Guru akan bertanya berkaitan dengan hewan yang ada di dalam. Ya. Bagaimana ciri-ciri hewan yang berada di sekitar kita? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita bertanya lagi, bagaimana ciri-ciri hewan di sekitar kita yang pernah kalian lihat di lingkungan di rumah atau di mana saja yang pernah kalian lihat? Ayo. Cetak. Bisa bernapas. Iya, bisa bernafas. Oke. Sepak. Kemudian yang lain. Iya, adik apa? Oh ya. Dapat beradaptasi. Iya, beradaptasi. Luar biasa. Sepak. Giovanni Butuh makan. Sepak. Dapat berkembang biak. dapat berkembang Iya. biak. Luar biasa sekali. Jadi, adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada hewan. Apa tadi yang pertama? Mengidentifikasi ciri-ciri khusus pada hewan. itu tujuan pembelajaran yang Pertama. pertama. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri khusus pada hewan dengan lingkungan hidup. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan intinya dari materi yang kita jelaskan pada hari ini adalah tentang ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Mari kita lihat materinya. Ini dia. Jadi adik-adik sekalian, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Apa tadi? Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Salah satu bentuk penyesuaian diri makhluk hidup yaitu memiliki apa? Ciri khusus. Dia memiliki ciri khusus. Jadi berikut ciri-ciri khusus pada makhluk hidup. Ciri-ciri khusus pada hewan. Yang pertama, beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Seperti saat saya beri pertanyaan pertama tadi, ada yang menjawab ciri dari makhluk hidup itu ada bisa beradaptasi, Pak. Kemudian apalagi yang lain tadi? Bertahan hidup.
Kemudian apalagi? Bernafas dan bisa berkembang biak. Dan salah satunya ini tadi. Salah satunya ini tadi yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang disebut dengan adaptasi. Ya. Kemudian adik-adik, tujuan penyesuaian diri atau adaptasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, memenuhi kebutuhan hidup seperti apa? Seperti makan, ya, kemudian minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Ya, maksud dari mempertahankan jenisnya ini bagaimana? Siapa yang bisa? Yang tahu maksud dari mempertahankan jenisnya. Ayo, Miras. Iya, oke, luar biasa. Yang lain, mungkin ada yang lain? Mempertahankan jenisnya agar tidak dimakan oleh pemangsanya. Atau yang lain? Mempertahankan ini kan? Mempertahankan dia punya jenisnya. Ya. Iya, untuk memperbanyak spesies. Makanya dia bisa mempertahankan jenis supaya dia bisa berkembang biak lebih banyak lagi dan agar dia tidak punah. Kemudian bentuk penyesuaian diri hewan itu dapat dilakukan dengan memiliki ciri khusus yang disesuaikan untuk memperoleh makanan, mempertahankan diri dari pemangsa dan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Lingkungan yang ekstrim. Tahu lingkungan yang ekstrim seperti apa? Lingkungan ekstrim. Ya. Lingkungan yang berbahaya. Oke. Yang lain. Cerita. Lingkungan yang menantang. Lingkungan yang menantang. Sungguh luar biasa. Tepuk salut dulu untuk mereka dua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, boleh makan. Hewan juga memerlukan makanan. Ya. Untuk itu, untuk kelangsungan hidupnya, untuk memperoleh makanannya, ya, hewan ini juga memiliki alat tubuh dengan bentuk yang disesuaikan dengan jenis makanan. Yang pertama adalah bentuk mulut pada serangga. Bentuk mulut pada serangga. Jadi mulut serangga ini memiliki bentuk yang disesuaikan dengan jenis makanan. Kemudian bentuk mulut pada serangga dibedakan menjadi 3, yaitu mulut penggigit dan pengunyah, mulut penusuk dan mulut pemisah, serta mulut penjilat. Apa saja tadi? Ulangi lagi. Bentuk mulut pada serangga yang pertama, Mulut penggigit dan pengunyah, mulut penusuk dan pemisah, serta mulut penjilat. ada berapa? Ada 3. Ada 3 bentuk mulut pada serangga. Jadi mari kita lihat seperti apa modelnya ya, model mulut seperti mulutnya. Yang pertama ini adalah kuku. Dia bentuk mulutnya adalah Penjilat. penjilat seperti yang dilihat pada gambar ya. Dan yang kedua yaitu nyamuk. Nyamuk ini memiliki bentuk mulutnya penusuk dan pemisah. Dan yang ketiga adalah belalang. Belalang ini memiliki bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah kupu-kupu, dia memiliki mulut apa tadi? Penjilat. Yang kedua, nyamuk memiliki bentuk mulut dan pemisah. Dan yang ketiga adalah belalang, bentuk mulutnya penggigit dan pengunyah. Jadi ini adalah contoh gambar bentuk mulut serangga. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya yang kedua, bentuk paruh burung. Ya, bentuk paruh burung. Jadi makhluk hidup seperti burung juga itu melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pada bentuk paruh dan kakinya.
Sekarang kita perhatikan beberapa bentuk paruh burung dan jenis makanannya. Gambar yang pertama, ini adalah burung kolibri yang menghisap nektar pada bunga. Menghisap nektar pada bunga. Kita lihat ada burung yang sedang menghisap nektar pada bunga. Burung apa namanya tadi? Kolibri. Sekarang yang kedua adalah burung kakatua. Dia adalah memakan biji jiran. Ini adalah bentuk paruh pada burung dan jenis makanan. Ya. Selanjutnya ada burung pelikan. Ya. Burung pelikan memakan ikan. Nah, lihat dia punya mulut. Ada ikan di dalam. Dan yang kedua adalah burung elang memakan tikus. Burung elang memakan tikus. Jadi ini tadi bentuk apa ini? Bentuk paruh burung. Ya, bentuk paruh pada burung. Ya. Selanjutnya kita lihat bentuk kaki burung. Ini yang ketiga. Bentuk kaki burung. Selain bentuk paruh, burung juga memiliki bentuk kaki yang disesuaikan dengan lingkungannya. Sekarang kita perhatikan kembali bentuk kaki pada burung yang sering kita jumpai. Makanya Pak Guru tadi awal-awal bertanya bagaimana ciri-ciri hewan yang pernah kita lihat di sekitar kita. Sekarang kita lihat ini juga bentuk kaki pada burung yang ada di sekitar kita atau yang pernah kita jumpai. Ini ada kaki pencengkram, yaitu ada burung elang dan burung hantu. Kakinya pencengkram. Ya. Kalau dia mau tangkap musuhnya, langsung cengkram. Yang kedua, kaki pengais. Kaki pengais. Contohnya adalah ayam dan kabur. Ini tadi adalah bentuk dari kaki burung. Itu yang ketiga ya. Selanjutnya ini kita lihat kaki berenang. Contohnya adalah kemudian ada kaki ketengger. Itu burung kakatua dan burung duri. Jadi ini ada 3 tadi ya. Dan yang keempat, struktur gigi pada mamalia. Hewan mamalia memiliki susunan dan struktur gigi ya, yang sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya ini, hewan pemakan daging atau karnivora. Seperti apa? Singa, harimau, serigala, kucing. Nah, itu memiliki gigi taring, gigi taring yang tajam. Itu yang disebut dengan karnivora. Ya. Gigi taring ini berfungsi untuk apa? Untuk mengoyak daging. Selain itu hewan pemakan tumbuhan atau disebut dengan herbivora. Ya. Seperti apa dia? Sapi dan kambing. Kuda, sapi, kambing, apalagi selain itu? Ya, domba. Ya. Jadi ini memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong dedaunan dan gigi geraham yang bergelombang untuk Menggilas makanan yang di bagian belakang, Sementara itu hewan pemakan tumbuhan atau disebut apa? Omnivora. Ya, ini memiliki susunan dan struktur gigi yang lebih berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan karena jenis makanannya yang beragam. Jadi hewan omnivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi hewan ini tadi memiliki gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Selain itu ada cara hewan untuk mempertahankan diri. Bagaimana dia cara mempertahankan diri atau ada beberapa ciri khusus yang dilakukan oleh hewan seperti itu.
Yang pertama adalah kamuflase. Mungkin adik-adik semua pernah dengar materi sebelumnya ada di kelas 4, kelas 5. Ya, tentang kamuflase. Jadi merupakan kemampuan hewan untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya. Contohnya apa? Bunglon. Ya, contohnya bunglon. Yang ke B, mimikri. Mimikri. Ini merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh yang mirip seperti hewan yang lebih buas. Saya ulangi lagi, mimikri merupakan hewan yang bentuk tubuh yang mirip seperti hewan yang lebih buas. Mungkin kalian pernah lihat, kamu pernah lihat ini hewan yang kelihatannya seperti hewan buas. Padahal kalau kita pegang langsung dia tidak seperti buas yang seperti kita pikirkan. Kira-kira apa contohnya? Kupu-kupunya bagaimana dia? Ya, sayapnya yang menyerupai mata burung hantu. Ya. Dan contohnya adalah kupu-kupu burung hantu yang memiliki corak sayapnya mirip dengan wajah burung hantu. Jadi ini yang disebut dengan apa tadi? Mimikri. Dan yang ketiga, autotomi. Autotomi ini adalah merupakan kemampuan hewan untuk memutuskan bagian tubuh seperti ekor dan menumbuhkannya kembali. Contohnya, ini adalah autotomi. Ya, mungkin bisa kita lihat kembali beberapa ciri khusus yang dilakukan oleh hewan tadi, seperti yang pertama kamuflase. Apa tadi kamuflase? Ya, saya minta dulu satu orang. Chris Salut. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyelamatkan diri dari pemangsanya, contohnya bunglon. Iya. Yang kedua, Oya. Mimikri merupakan salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh beberapa jenis hewan. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga saya minta Gwyneth Darun. Yaitu autotomi. Autotomi merupakan kemampuan hewan untuk memutuskan bagian tubuh seperti ekor dan menumbuhkannya kembali. Iya. Contohnya cicak dan katak. Nah, jadi ini adalah cara hewan untuk mempertahankan diri. Ya, ada 3 jenis di dalamnya itu tadi ciri khususnya, yaitu ada kamuflase, mimikri, dan autotomi. Jadi untuk lebih jelas atau lebih memperjelas lagi materi ini, mari kita simak video berikut ini. Sekarang kita perhatikan. Untuk melindungi diri dari musuh. Panda memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, panda mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular membuatkan pisau beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau menyerang tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri khusus hewan. Apakah kalian dapat menyebutkan ciri yang lainnya? Ya. Jadi semua sudah kita perhatikan tayangan video tadi ya. Ini adalah ciri-ciri khusus dari hewan. Ada selain kamuflase tadi, ada autotomi, ada apa lagi? Mimikri, kemudian yang satunya lagi ekolokasi. Itu contohnya apa tadi? Kelelawar. Kalau yang memutuskan ekornya tadi apa? Itu yang disebut dengan apa? Autotomi. Selain itu tadi kuda tadi Memiliki yang ada di punuknya, bukan
tunduk, ya, tunduk. Kemudian yang berikutnya tadi apa lagi? Hewan apa lagi yang kamu lihat? Yang landak, ya. Bagaimana landak? Gitu ya. Memiliki duri gajah. Ya. Kemudian ada ular. Ular yang mengeluarkan sisanya yang berat. Kemudian yang berikut tadi apa lagi? Balang sangit. Bagaimana balang sangit punya cara? Mengeluarkan bau yang menyengat. Mengeluarkan bau yang menyengat. Oke. Jadi adik-adik, sekarang kita masuk untuk kerja kelompok. Bagi dalam bentuk kelompok. Kita buat dalam bentuk kelompok. Untuk menjelaskan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari, jadi kita buat dalam bentuk kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas. Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kerja. Kita waktu 15 menit ya. Kita mengerjakan 8 menit. Lalu kita diskusi dengan teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya bisa tidak yang di belakang ini ya. Yang di belakang ini atau bisa juga menggunakan kertas ini. Kertas campur saja ya. Oke. Silakan kerja. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ya, kita bagaimana kita? Ya boleh. Ya tulis dengan nama kelompok. Ya, jangan lupa ya. Nama kelompok. Ya bisa tulis di bawah saja nama kelompok. Ya, nanti akan dipresentasikan di depan. Ya. Jadi dipresentasikan di depan.
Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 1. Ya, silakan ke depan. Atau siapa saja yang sudah selesai? Silakan ke depan. Ya, mari kita dengar presentasi dari kelompok 1. Satu lagi. Kelompok 2. Ya. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Nomor 1 adalah burung kolibri. Burung kolibri memakan nektar pada bunga. Yang kedua, burung elang. Burung elang memakan nadi. Yang ketiga, burung pelikan. Burung pelikan adalah burung yang memakan ikan. Dan pada gambaran keempat, burung ketua. Burung ketua memakan hasilnya. Nomor 2, ciri-ciri khusus yang dimiliki pada hewan itu. 1. Ciri khusus terenggiling. Terenggiling memiliki bibir yang tebal atau keras. 2. Dapat menggulingkan dirinya dari mangsa. Nomor 2, ciri khusus belalang sembah. Belalang sembah dapat bernafas. 3. Ciri khusus landak. Landak memiliki bulu yang tajam. Yang keempat, ciri khusus kalajengking. Kalajengking memiliki racun yang manis. Yang kelima, ciri khusus memiliki sengat. Yang keenam, fungsi dari ciri khusus tersebut adalah dapat bertahan di suhu yang dingin. Sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Bila ada pertanyaan? Iya, Gavin. Apa ciri-ciri khusus dan fungsi dari kulit kebal dari kulit? Apa ciri khusus kulit kebal dari terenggiling? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ya, lanjut. Kulit terenggiling dapat melindungi terenggiling dari serangan pemangsa seperti harimau,
ular, dan lain-lain. Oke, baik Gavin, mungkin itu jawabannya. Bagaimana, puas? Puas. Oke. Ada yang lain? Ya, Giras. Terus pada jawaban mereka memiliki jenis kaki. Apa ya? Bilang. Maka tua seperti jawaban pada kerjaan mereka memiliki jenis kaki. Burung kakak tua memiliki jenis kaki apa ya? Burung kakak tua memiliki jenis kaki tetengger. Bagaimana Giras? Udah puas? Mungkin ada pertanyaan lagi atau itu saja? Coba. Sekian atas presentasi dari kami. Tepuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, silakan dulu. Kelompok yang berikut. Berapa? Ya, kelompok 4. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Dia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, burung kolibri memakan nektar. Nomor 2, elang memakan daging, pelikan memakan ikan, dan kakak tua memakan biji-bijian. Iya. Nomor 2, burung kadang-kadang bernama hewan bersih. Hewan ini memiliki ciri khusus yaitu dapat menunjukkan dirinya jika ia merasa dirinya terancam. B. Nama hewan kadang-kadang bernama dari ciri khusus hewan kurang kutub adalah agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Dari Juno. Perwakilan dari kelompok 2, saya ingin bertanya, apa jenis paruh dari burung kolibri? Apa jenis paruh dari burung kolibri? Jenis paruh burung kolibri. Burung dari burung kolibri adalah pusat. Jenis paruh burung pada kolibri adalah pemisah. Bagaimana Juno? Puas. Puas. Oke. Ya. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, Gavin. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya. Apakah betul burung kolibri adalah memakan ikan? Apakah burung kolibri memakan ikan? Kolibri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya tidak, karena burung kolibri adalah makan ikan. Ya. Bagaimana Gavin? Puas. Apakah ada yang sekian dan terima kasih kami dari kelompok 4. Ya. Tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kembali. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1, burung kolibri memakan mengisap nektar. Elang memakan daging. Burung pelikan memakan ikan. Burung kakak tua memakan biji-bijian. Nomor 2A. Ciri khusus pada terenggiling adalah dapat mengubah tubuhnya menjadi bola dan dapat menggelinding cepat. D. Belalang sembah dapat mengubah tubuhnya menyerupai daun. C. Lada. Jika lada merasa terancam, ia akan mengeluarkan durinya. D. Kala
terancam. Uang, yaitu untuk menghangatkan tubuhnya dari cuaca yang ekstrim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Iya. Saya dari kelompok 4 akan bertanya. Mengapa burung kakak makan biji-bijian? Mengapa burung ketua memakan biji-bijian? Ya, Kiras. Saya Deras dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan. Alasan kenapa burung kakak tua makan biji-bijian karena biji-bijian adalah makanan yang sesuai dengan bentuk paruhnya. Itu menurut kelompok 1 jawaban dari Kiras. Bagaimana dia? Puas. Ya, oke. Terima kasih sekian presentasi dari kami. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Jadi oke, baik. Tadi sudah kita mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita masing-masing. Sekali lagi tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut, 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 salut. Ya, oke, baik. Pak Guru, sebelum mengakhiri pelajaran kita, sekarang Pak Guru ingin bertanya kembali berkaitan materi yang sudah kita jelaskan atau kita presentasikan hari ini. Bagaimana kita punya materi hari ini? Apakah menyenangkan? Seru. Yang lain? Senang. Dapat belajar dari Kenapa senang? Dapat mengetahui ciri-ciri. Kemudian yang lain? Bentuk paruh pada burung. Bentuk paruh pada burung. Ya. Mungkin adik-adik semua bisa menjelaskan kembali kira-kira apa saja tadi yang kalian tinggalkan itu tadi bagian yang pertama. Yang pertama sifat hebat. Yang masih ingat? Ayo. Ya. Dapat bertahan hidup dengan lingkungannya. Tidak ada yang lain. Kita ingatkan kembali materi yang sudah kita jelaskan dari awal. Ayo, Miras. Mampu beradaptasi dan bukan terhadap bangsa. Juno. Ya, dapat bertahan hidup dari bangsa kuliah. Oke. Ya. Jadi materi yang sudah kita jelaskan awal ada tadi khusus pada hewan. Adapun di dalamnya adalah bentuk jenis makanannya, kemudian bentuk paruh pada burung, bentuk kaki pada apa lagi? Pada burung. Kemudian struktur gigi mamalia. Ya. Jadi itu materi yang kita jelaskan pada hari ini. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita untuk bekal ilmu pengetahuan kita selanjutnya. Jadi adik-adik, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Dan tentunya sebelum mengakhiri pelajaran juga kita harus berdoa. Ya, saya minta satu orang untuk ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan
kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Oke, silakan istirahat. Baik, kalau menurut informasi, saya dulu sudah melaksanakan pembelajaran online. Ini juga ada mau refresh juga, kira-kira menurut Pak ini sendiri apakah praktek menerima apakah sudah tercapai atau bagaimana? Kira-kira apa yang baik rasakan setelah Anda sudah sesuai ini? Kira-kira dalam perjalanan yang berarti mungkin ada hambatan atau kendala yang kita alami kira-kira apa yang selain itu rasakan ada bagian waktu tadi dengan MCD-nya ada gangguan sehingga kira-kira nanti ke depan apa baik nanti itu Pak dan nanti hal yang sama itu terlalu malu nanti Hai, perkenalkan, nama saya Ridwan Rustabul yang merupakan rekan guru dari Pak Hendrikus Bingun, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berterima kasih kepada Pak Hendrikus karena sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran saya. Harapannya semoga Pak Hendrikus sukses dan mengikuti pendidikan guru penggerak dan dapat mengaplikasikan pengetahuannya kepada kami rekan-rekan guru dan peserta didik yang ada di sekolah. Terima kasih.